Tadi kan ada beberapa warga tuh laporan ke Polsek itu Bang ya. Itu terkait apa sih Bang? Ya intinya kan begini Pak Kumis, warga masyarakat ada katanya yang saya juga tadi melapor bahwa warga di Sandugar itu kan dirugikan karena ada kasus penipuan yang dilakukan oleh masyarakat juga yang nggak tahu identitasnya siapa. Pegawai rumah sakit bukan, yang intinya masyarakat umum lah yang berusaha menjamin dia masyarakat bisa kerja di rumah sakit, ya kan? Saya itu tidak tahu persis di masyarakatnya siapa yang dilaporkan. Yang jelas ada yang dilaporkan, ada inisial di sana. Kemudian kita pelajari kalau memang itu nanti terpenuhi unsur tindak pidananya, kami juga akan mengumpulkan alat bukti yang kuat, ya kan? Kalau memang terbukti nanti ada unsur bedanya, pasti kita akan tindak lanjuti laporannya gitu. Oke, siap. Itu aja. Oke, siap. Terima kasih Pak Kapolsek. Ya, gitu aja. Yuk. Terima kasih Anda tentunya kembali lagi bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia di edisi hari ini, Rabu 11 Juni 2025. Setelah kemarin Bang Kumis sempat meliput satu peristiwa adanya dugaan penipuan terkait rekrutmen tenaga kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan. Sebanyak 6 orang korban sudah melaporkan ke Polsek Labuan. Dan ini ada perkembangan baru, nampaknya kembali beberapa warga pun akhirnya melaporkan kembali. Dan yang satu yang paling menarik ternyata bukan hanya di bagian cleaning service, OB atau security yang pernah dijanjikan oleh oknum calo tersebut, tapi ini sudah ke bagian admin yang dijanjikan. Bahkan nilai anggarannya, nilai dana yang diminta cukup fantastis, senilai 7 juta rupiah. Dan hari ini sejumlah warga pun akhirnya melaporkan lagi. Dan nanti bagaimana untuk mengetahui perkembangan demi perkembangan kasus dugaan penipuan rekrutmen tenaga kerja di Rumah Sakit Labuan, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media Sorot Desa Indonesia melaporkan. Inilah video amatir warga yang menggambarkan peristiwa penyerahan uang dari salah satu warga yang dijanjikan bisa bekerja di RSUD Labuan kepada seorang perempuan yang sedang menunggu duduk di atas motor di halaman salah satu gedung di Labuan. Saya kan mau upload dulu, diuploadin dulu, nggak ada upload. Nah itu nggak ada saya udah habis. Udah nama jadi pegawai bank ya. Nah itu Really gitu, oke really. Iya sama ya. Iya udah itu. Kita kayaknya beli itu dulu deh, upload dulu. Gimana teh? Pasti kayak. Sejumlah warga yang didominasi kaum perempuan muda mendatangi kantor Polsek Labuan. Diketahui warga tersebut akan melaporkan dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan oknum calo rekrutmen tenaga kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan yang belum lama ini diresmikan. Sejumlah warga ini mengaku merasa dirugikan oleh seseorang berinisial IP yang tinggal di salah satu kontrakan di Kampung Karet, Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang. Selamat siang. Neng, nama siapa? Atas nama ini Dari? dari Nah, tadi kan ini di kantor Polsek ya. Itu terkait soal apa laporannya? laporan tentang penggelapan uang. Penggelapan uang. Itu perkara gimana sih awalnya? Awalnya diiming-iming mau kerja kayak buat nanti kerja gitu, pakai uang biar bisa masuk RSUD Labuan. Itu siapa yang ngiming-ngimingin? Santi sama Intan. Nah, pada waktu penyerahan itu nilai uangnya berapa yang dirugikan? 7 juta. 7 juta. Nah, pada waktu penyerahan itu ke siapa yang nengnya apa nganterin apa memang ke rumah si oknum tersebut? Dianterin ke rumahnya Sama? sama mama saya. Nah, pada waktu penyerahan yang nerima itu siapa? Santi sama Intan. Dari pihak yang lain? Tidak ada. Saya dengar itu kan ada suaminya juga. Suaminya itu nanti ada ke lokasi, beda Oh, lokasi. jadi pernah ke lokasi juga? Iya. Beda lokasi ya?
Nah, terus apakah memang ini menuntut secara hukum atau memang gimana sih rencananya? Secara hukum. Secara hukum ya. Ya, selamat sore Pak. Nama siapa? Nama saya Elsa. Elsa. Ya. Dari? Dari Labuan. Nah, sama korban dugaan penipuan juga. Iya, saya juga korban penipuan. Coba bisa dijelaskan awal mulanya bagaimana? Awal mulanya dia kan mengiming-imingkan akan apa ya? Akan memberikan pekerjaan, tapi dengan syarat saya harus ngasih uang ke dia. Itu berapa dimintanya? Dimintanya pertama diminta 1 juta. Terus? Habis itu dia minta tambahan, saya kasih lagi. Sebenarnya minta tambahannya 3 juta ya. Cuman baru saya kasih lagi 1 juta. Jadi totalnya yang saya kasih ke dia 2 juta. Nah, uang 2 juta itu diserahin di mana? Diserahin di rumahnya, di kontrakannya. Di kontrakannya. Ya. Itu yang tahu ada saksinya pada waktu itu apa sendirian? Saya berdua sih sama teman saya. Berdua berarti ada ya. Sempat diri wawancarai. Nah, terus itu ada kwitansinya nggak, Neng? Yang pertama enggak, tapi yang kedua ada. Oh, berarti ada ya kwitansinya. Ya. Pada waktu itu dijanjikannya mau di RSUD itu jadi pekerjaan apa? Katanya saya dijanjiin bakal jadi resepsionis, Pak. Resepsionis ya. Nah, terus dengan adanya peristiwa seperti ini, Neng, itu bagaimana? Bagaimana? Apa, Pak? Ya, pengennya gimana gitu setelah ini kan udah lapor ke polisian nih. Harapan itu gimana sih? Ya, harapan saya sih sebenarnya ya pengen uang saya kembali ya, Pak. Seperti korban-korban yang lain kan. Tapi kalaupun enggak ya saya pengen dia tuh dikasih sanksi pidana. Ya, itu aja. Aku Kia. Tia, Kia. Kia. Kak, iya. dari Aku dari Labuan Kampung Masjid. Kampung Masjid. Ini di kantor kepolisian ini habis apa kan? Aku habis bikin laporan tentang kasus penipuan sih. Terkait penipuan. Terkait ini untuk dijanjikan masuk kerja di RSUD Labuan. Itu siapa yang menjanjikan? Yang menjanjikan itu atas nama Ibu Santi dan Intan. Nah, awal mulanya bagaimana sih? Awal mulanya tuh sebenarnya aku ada yang nawarin, Pak. Katanya kalau misalkan mau masuk kerja tuh ada nih ke ibu ini nih, datang aja ke Teluk, rumahnya di Teluk, kata dia begitu. Ya udah akhirnya saya datangin kan ke Teluk dan pas datang itu dipintain surat lamaran kerja dan diminta untuk menyerahkan uang sebesar 1 juta. Itu pada waktu penyerahan uang, itu apakah langsung kontan atau gimana? Langsung kontan. Apakah ada bukti penyerahannya? Bukti penyerahannya aku ada videonya sih. Ada videonya ya? Videonya. Videonya. Pada waktu itu yang tahu siapa aja? Yang tahu aku sama temanku aja karena kebetulan kita datangnya cuma berdua aja. Berarti ada saksinya ya? Nah, setelah ini kan viral ya, apakah sudah ada komunikasi lagi? Belum ada sih Pak, karena semua akses tuh dia tutup. Nah, pada waktu dijanjikan, sebenarnya kan dijanjikan masuk gitu kan, itu dijanjikannya tanggal berapa, bulan berapa gitu loh? Kalau dijanjikannya setelah peresmian dibuka Pak. Oh, di bagian admin ya? Betul. Nah, dengan adanya peristiwa ini Neng, bagaimana harapan Neng? Sebenarnya harapannya sih ya semoga pelakunya ini cepat ketemu, dan kalau misalkan harapannya sih uang saya balik ya Pak ya. Dan kalau misalkan dia nggak sanggup, semoga dapat sanksi hukuman yang setimpal aja sih atas perbuatannya itu. Menurut kakak pemilik kontrakan, Oman, bahwa kontrakan tersebut diisi oleh IP bersama ibunya yang merupakan warga asal Cianjur sudah hampir 2 tahun. Di sebelah Akang kan ini kontrakan ya? Iya. Itu punya siapa Kang? Ya punya adik saya. Cuman yang membuat ini yang lagi viral ini masalah kasus itu yang ngontrak itu aslinya orang Cianjur. Nama siapa itu? Namanya siapa? Namanya kalau nggak salah Teti. Itu ngontrak di sini sejak kapan Pak? Ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya. Nah ini kan tadi ada beberapa orang mencari tuh para korban katanya kan. Iya. Itu kosong, itu sejak kapan sepengetahuan Akang? Kemungkinan sejak waktu pas ini aja Idul Adha itu malamnya itu dia nggak ada. Oh udah gitu ya. Terus akan biasanya orang ngontrak kalau itu yang gembok siapa Bang? Ya ngontrak ya kuncinya juga nggak dikasih sama yang punya rumah. Oh gitu. Diambil apa dibuang gitu. Kemungkinan masalah nggak dikasihin langsung dia pergi aja. Oh berarti terus nggak pamitan sama Akang yang enggak. mendapatkan tugas menjaga ini ya? Enggak sama sekali, cuek aja. Oh gitu. Iya. Terus kontrakannya
lunas nggak itu? Enggak. Oh, berapa bulan Bang? 1 bulan lebih lah. Oh gitu ya, yang belum bayar ya? Iya. Mohon izin Pak Dewan, sehubungan Pak Dewan ada di Komisi 4 yang berhubungan dengan kesehatan. Iya, betul. Nah ini kan viral nih, ada oknum yang memanfaatkan situasi dibukanya atau diresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Labuan ini akhirnya merekrut tenaga kerja non-nakes, tapi nampaknya bermasalah. Tanggapan Pak Dewan itu bagaimana?